Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kakak harap semuanya sehat-sehat selalu. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana untuk materi hari ini adalah organ penyusun sistem sirkulasi. Langsung saja kita masuki materi yang pertama. Untuk organ penyusun dari sistem sirkulasi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jantung, dan yang kedua ada pembuluh darah. Untuk jantung dan pembuluh darah sendiri nanti juga akan terbagi beberapa bagian. Misalnya pada jantung terbagi menjadi bilik dan serambi, sedangkan pada pembuluh darah nanti akan terbagi menjadi pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri, dan yang terakhir ada pembuluh darah kapiler. Selanjutnya adalah fungsi dari kerja jantung. Untuk fungsi dari kerja jantung ini sendiri, bagaimana jantung dapat berdetak? Mungkin ini menjadi pertanyaan adik-adik sekalian, bagaimana jantung dapat berdetak. Jadi detak jantung disebabkan oleh aktivitas kontraksi sel otot, di mana jantung secara ritmik akan terus berdetak, dan detak dari jantung ini disebabkan oleh impuls listrik oleh jantung itu sendiri. Untuk detak jantung ini berasal dari potensial aksi dari jaringan jantung, di mana jaringan jantung ini tidak memerlukan rangsangan terhadap pembentukan potensial aksinya, sehingga jantung dapat terus berdetak meskipun tanpa memerlukan rangsangan yang lain. Jadi ini mekanisme sederhana dari detak jantung dan aliran darahnya, di mana untuk awalnya darah itu bisa kita sebut dimulai dari atrium bagian kanan, lalu akan memasuki bagian ventricle bagian kanan juga. Jadi untuk yang bagian kanan ini merupakan bagian jantung yang kaya akan karbon dioksida atau CO2. Sedangkan pada bagian yang sebelah kiri, bagian kiri yang ini itu merupakan bagian atrium dan ventricle yang kaya akan oksigen, di mana pada awalnya atrium dan ventricle sebelah kanan ini akan mengalirkan darah tepat ke bagian paru-paru. Lalu bagian paru-paru di sini akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Lalu darah yang kaya akan oksigen akan dikembalikan menuju jantung bagian sebelah kiri. Lalu akan dipompa pada bagian ventricle sebelah kiri ke bagian seluruh tubuh. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pembuluh darah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri, yang kedua adalah vena, yang ketiga adalah kapiler. Untuk pada bagian PPT ini sendiri, apabila kalian lihat, bagian pembuluh vena di sini digambarkan berwarna biru, sedangkan pembuluh arteri itu berwarna merah. Tetapi jika dilihat secara langsung, sebenarnya warna pembuluh vena itu tidaklah biru. Jadi ini hanya sekedar pembeda bahwa agar lebih mudah dalam mempelajarinya yang mana pembuluh darah vena, yang mana pembuluh darah arteri. Ini adalah struktur dari arteri dari dalam keluar, dimulai pada bagian pertama yaitu endotelium, dilihat pada gambar di PPT ini. Yang kedua adalah membran basal, yang ketiga adalah jaringan elastis, yang keempat adalah jaringan otot, yang kelima adalah jaringan elastis tadi. Jadi jaringan elastis ini membungkus antara otot kolos. Lalu selanjutnya yang terakhir ada jaringan konektif atau jaringan penghubung.
Selanjutnya merupakan struktur dari pembuluh vena. Dari seperti sebelumnya, dari dalam keluar, di mana pada bagian pertama yaitu bagian katup. Berbeda dengan arteri sebelumnya, tidak memiliki katup pada pembuluhnya. Untuk vena memiliki katup. Yang kedua ada endotelium. Yang ketiga ada membran basal. Yang keempat ada jaring otot polos. Yang kelima ada jaring konektif. Jadi berbeda dengan arteri tadi, jaring vena ini menjadi lebih tipis karena tidak dilapisi oleh jaringan elastis di antara otot polosnya. Dan pembuluh yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Jadi pembuluh kapiler ini berada di antara arteri dan vena sebagai penghubung. Jadi nanti setelah slide ini akan terlihat dengan jelas yang mana bagian pembuluh kapiler. Jadi di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang pembuluh kapiler itu dulu. Jadi kapilari darah ialah saluran darah yang terkecil. Lalu kapilari darah menghubungkan arteriol kepada vena atau biasanya disebut arteri kepada vena. Lalu dinding dari pembuluh kapiler ini hanya setebal satu sel, jadi lebih tipis daripada jaringan pembuluh darah yang lain. Selanjutnya dinding yang tipis memudahkan resapan bahan-bahan langsung dengan cepat. Jadi pembuluh kapiler ini berfungsi sebagai penyerap dari bahan-bahan yang diangkut oleh darah. Biasanya terdapat pada bagian-bagian organ-organ tubuh setelah pembuluh arteri itu mengedarkan oksigen maupun zat-zat lain yang diperlukan oleh tubuh. Nah ini tadi letaknya, di mana ada arteri. Jadi pembuluh arteri ini berasal dari jantung. Jadi maksudnya berasal dari jantung ini, darahnya mengalir dari jantung menuju pembuluh arteri. Sedangkan kapiler berada di antara pembuluh arteri dan vena, di mana di sini berfungsi sebagai penyerap dari bahan-bahan yang diperlukan oleh sel-sel di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada pembuluh vena yang kaya akan karbon dioksida. Jadi di sini pada pembuluh kapiler juga terjadi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Di mana setelah penggunaan O2 lalu CO2 akan dikeluarkan dari tubuh dan dialirkan kembali menuju jantung. Setelah dari jantung nanti akan dikembalikan lagi ke paru-paru seperti yang kalian lihat sebelumnya pada slide-slide sebelumnya. Nah ini salah satu materi yang lumayan penting tentang arteri, vena, dan kapiler berdasarkan ciri pembedanya. Dimulai dari fungsi di mana arteri atau nadi di sini berfungsi sebagai pembawa darah yang kaya akan oksigen yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena mengangkut darah yang miskin oksigen atau lebih tepatnya kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Sedangkan kapiler berperan penting dalam pertukaran oksigen, nutrien, dan karbon dioksida maupun zat-zat sisa. Selanjutnya pada dinding pembuluh darahnya, seperti yang kakak sebutkan di slide sebelumnya, ada tebal dan elastis untuk arteri dan nadi, arteri atau nadi. Selanjutnya pada pembuluh vena tipis dan kurang elastis. Pada pembuluh kapiler tipis dan permeabel. Maksudnya permeabel ini mudah untuk melakukan pertukaran antar zat. Selanjutnya pada arah aliran, untuk pembuluh arteri, arah alirannya meninggalkan jantung. Sedangkan pembuluh vena mengarah ke jantung atau menuju ke jantung. Sedangkan kapiler berawal dari pembuluh arteri ke pembuluh venula atau vena. Untuk tekanan dari ketiga pembuluh ini, untuk pembuluh arteri tekanannya kuat. Mengapa kuat? Karena pada jantung itu sendiri fungsinya memompa, oleh karena itu aliran pada pembuluh arteri menjadi lebih kencang daripada pembuluh yang lain karena dari arahnya saja pembuluh arteri itu arahnya dari jantung. Oleh karena itu tekanan dari
darah itu lebih kuat dari pembuluh yang lain. Lalu apabila terpotong, darah akan memancar. Karena tekanannya kuat, otomatis apabila terpotong, darahnya akan keluar dengan deras. Lalu pada pembuluh pena, pembuluh ini tekanannya lebih lemah. Kenapa lebih lemah? Karena dia dari seluruh tubuh menuju kembali ke jantung, dan itu pun dari jantung dia lumayan jauh dari pemompanya yaitu jantung. Dan apabila terpotong, darah akan menetes atau lambat dalam keluarnya darah itu dari tubuh. Selanjutnya pada kapiler, peralihan antara sistem tekanan tinggi dan sistem tekanan rendah. Jadi di mana pada bagian arteri itu tekanannya tinggi, saat menuju vena tekanannya menjadi lemah. Jadi dia peralihan. Selanjutnya darah di dalamnya banyak mengandung oksigen kecuali pada paru-paru. Jadi untuk arteri, jika dekat dengan jantung itu ada pembuluh arteri pulmonalis. Jadi untuk arteri pulmonalis itu sendiri dia kaya akan karbon dioksida, di mana dia dari jantung mengalirkan ke paru-paru untuk melakukan pertukaran gas kaya akan karbon dioksida menuju kaya akan oksigen. Sedangkan pada pembuluh pena banyak mengandung CO2 kecuali pena di paru-paru atau pena pulmonalis, di mana setelah dari paru-paru akan dihubungkan oleh pena pulmonalis menuju jantung kembali. Jadi pada pena pulmonalis ini setelah dilakukan pertukaran gas di paru-paru antara karbon dioksida menjadi oksigen, darah kaya akan oksigen akan dikembalikan menuju jantung. Jadi oleh karena itu dia kaya akan oksigen. Sedikit berbeda dengan pembuluh arteri saja dan pembuluh vena saja. Kata kuncinya ada di pulmonalis. Selanjutnya ada banyak mengandung oksigen pada kapiler. Jadi untuk pada pembuluh kapiler ini biasanya kaya akan oksigen, tapi juga bisa berisi karbon dioksida. Kenapa? Karena dia peralihan tadi. Selanjutnya letak. Untuk pembuluh arteri letaknya lebih dalam, maksudnya lebih ke dalam ini lebih terlindungi, berada di dalam tubuh. Sedangkan untuk pembuluh vena dia dekat dengan permukaan tubuh atau permukaan kulit. Untuk pembuluh kapiler dia berada di antara arteri dan vena, sehingga dia juga bisa tergolong lebih dalam maupun bisa disebut berada di tengah-tengah. Untuk klep ini bisa disebut katup juga. Jadi untuk klep pada arteri hanya satu pada pangkal atau arteriola, yaitu pada bagian jantung. Selanjutnya pada pembuluh vena terdapat banyak klep atau banyak katup di sepanjang pembuluhnya. Sedangkan pada pembuluh kapiler tidak memiliki klep. Oke, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Kakak harap ilmu yang kakak sampaikan pada hari ini bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.